Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufidatul Munir dari Kadus IPSC semester 6 yang akan menyampaikan tentang materi perkembangan dan pembangunan perkotaan, di mana sebuah proses modernisasi di kota besar, khususnya ya di Indonesia, sebagaimana di Asia Tenggara pada umumnya, ditandai oleh urbanisasi, permajaan, dan pembangunan kawasan. Kita lanjut ke kota. Semisal tingkat urbanisasi dan perkembangan kota-kota di Indonesia dalam 3,5 dekade terakhir dimulai pada tahun 1970 sampai 2004 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan terkait urbanisasi. Umumnya didorong oleh faktor sosial, ekonomi dengan segala kompleksitasnya, tidak saja memberikan nilai positif bagi pembangunan, namun membawa beberapa konsekuensi khusus yang berkaitan dengan persoalan penataan ruang. Salah satunya yaitu misalnya meningkatnya kebutuhan dan penggunaan lahan di perkotaan tanpa diimbangi oleh pemanfaatan yang optimal di berbagai mini kota, atau bisa menjadi tragedi dan bencana lingkungan akibat kelalaian manusia yang memaksa untuk bersikap bijaksana dalam memanfaatkan lingkungan. Selanjutnya yaitu sebagai ruang hidupnya, faktor ekologi dan perencanaan dan perencanaan kota muncul semenjak tahun 1980. Periode ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar dalam memahami persoalan manajemen lingkungan dan isu pelestariannya. Semisal konservasi pada masa tersebut tidak dipertimbangkan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan kota, namun untuk mengendalikan kerusakan lingkungan dalam arti luas, khususnya berkaitan dengan sumber daya yang tidak terbaharui dan keragaman hayati, biodiversitas. Ini fokus pemahaman pelestarian tidak saja terbatas pada warisan masa lalu atau warisan sejarah lingkungan atau binaan. Pemahaman pelestarian sudah meluas kepada persoalan lingkungan yang lebih besar, misalnya berkaitan dengan lingkungan alamiah, natural environment, seperti misalnya landscape kultural dan alami, topografi, tradisi sosial dan kultural, dan aspek terkait lainnya. Pada tahun 1987, konsep sustainable development secara global disebarluaskan oleh Komisi Brundtland yang menyatakan yaitu humanity has the ability to make development sustainable, to ensure that it meets the net of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. World Commission and in Environment and Development tahun 1987. Persoalan ini yaitu berkaitan dengan pembangunan keberlanjutan menjadi sebuah topik yang tidak dapat begitu saja disepelekan. Ketika mendiskusikan masa depan lingkungan perkotaan, misalnya keberlanjutan lingkungan hidup manusia selain tergantung kepada perlindungan lingkungan alamiah dan upaya pemenuhan akan kebutuhan dasar hunian maupun kesehatan, makanan, dan pekerjaan, juga meliputi perencanaan lingkungan binaan
dengan segala macam elemen pembentuknya, semisal bangunan, ruang terbuka, norma estetika, dan warisan budaya. Jadi pembangunan berkelanjutan dalam penataan ruang tidak terbatas pada masalah alokasi atau pembagian ruang terbuka hijau, keseimbangan ekologis, maupun manajemen sumber daya yang tidak tergantikan belaka, namun juga berkaitan erat dengan persoalan sosial dan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa dalam konteks penataan lingkungan urban terdapat kaitannya antara penataan ruang lingkungan perkotaan dengan konsep pembangunan. Yang selanjutnya yaitu konsep pembangunan berkelanjutan. Kualitas lingkungan kehidupan merupakan salah satu dimensi utama dalam penataan pembangunan yang memfokuskan kepada persoalan lingkungan alami dan pemahaman ekologi global. Lingkungan binaan manusia seperti bangunan, infrastruktur, ruang terbuka, dan warisan. Berbagai aspek dalam penataan ruang lingkungan perkotaan seperti bentuk dan struktur kawasan kota, vitalitas, identitas, jati diri kota, maupun kualitasnya. Pada hakikatnya, isu-isu dalam penataan ruang tidak sekedar membatasi pada pertimbangan-pertimbangan maupun tampilan visual dari proyek pembangunan saja, namun juga berkaitan dengan kualitas hubungan antar bangunan dan kelompok masa pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan pribadi dan publik. Artinya, pertimbangan terhadap unsur visual atau estetika tetap penting, tetapi pertimbangan aspek kehidupan manusia tetap lebih utama. Jadi, diskusi perencanaan dan perencanaan kota tanpa didukung oleh pertimbangan kritis terhadap isu-isu tersebut, ya itu akan sia-sia. Jika dikaitkan dengan pemahaman tersebut, maka implementasi konsep pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu bentuk pembangunan kota yang bersifat ramah lingkungan serta memberikan kontribusi signifikan bagi kota dalam menjaga kelangsungan maupun stabilitas struktur sosial maupun ekonominya. Mungkin itu dari saya, Muhammad Murjadul Munir. Sekian materi pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.